Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, balik lagi bersama dengan saya Dinda Ramawati Subandio dalam Ngobrol Bareng. Nah, hari ini kita udah kedatangan wanita inspiratif yang Masya Allah tabarakallah banget ya. Di sini ada Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Halo. Gimana nih Kak, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat tentunya. Masya Allah, tuh kelihatan ya auranya tuh beda gitu, kayak sangat energik gitu ya. Wow, ini kita bakalan sharing-sharing ya Kak sama Kak Aulia ya. Boleh. Mau nanya banyak boleh ya Kak? Boleh. Boleh. Semua nanti saya jawab semuanya pokoknya. Oke siap. Ada Ini kita rahasia. benar, kita mulai lagi dari yang awal banget nih Kak ya. Ini terkait dengan background kakak atau kegiatan kakak, kesibukan kakak. Boleh dong sedikit diceritakan kakak tuh lagi ngapain aja, terus lagi aktif di mana, dan kegiatannya tuh apa? Oke, sebelumnya saya Aulia, kesibukan sehari-hari saya selain menjadi full time MC, bukan freelance lagi ya, full time karena memang penghasilan dari MC kebetulan. Masya Allah. Terus juga kebetulan baru aja bekerja di sekolah public speaking juga kebetulan nih. Jadi memang sudah gimana deh, mendarah daging banget ya public speaking ya. Iya, terus juga kadang ada beberapa teman-teman yang minta dilatih untuk jadi MC, itu juga aku bantu. Terus juga ada usaha kecil-kecilan, ada dagang produk, terus juga ada jasa seserahan juga. Pokoknya semua diminta ada. Masya Allah, ini banyak banget ya kegiatannya ya. Kalau boleh tahu tadi produk apa Kak? Kebetulan jualan logam mulia. Wow, itu sangat ini ya, memang lagi marak juga ya Kak? Betul. Memang harus nabung ya Kak? Betul, dan keuntungannya nih sedikit spill ya. Keuntungannya jualan logam mulia itu, kalau nggak laku ya nggak apa-apa, itu buat tabungan kita sendiri ya, soalnya. Betul. Nggak sedih sama sekali kalau nggak laku tuh. Iya, apalagi kalau semakin lama ya semakin naik ya kan Kak? Betul Bang. Wow, keren banget ya. Tapi kalau boleh diceritakan nih, gimana sih awal mula akhirnya terjun ke dunia public speaking? Oke, ini awal mulanya sebenarnya cukup panjang ya, tapi kita singkat aja kayaknya. Iya, betul. Jadi awalnya itu memang pernah berkuliah di bidang pendidikan juga. Terus dapat pengalaman ngajar, kan namanya kita kuliah pendidikan pasti diminta untuk magang segala macam. Terus setelah itu kebetulan kuliahku berhenti. Oke. Kebetulan terus menemui suatu halangan di dalam hidup, rintangan terbesar, dan mau keluar dari zona buruk itu, rintangan itu, akhirnya coba cari sesuatu yang baru. Gitu. Karena kebetulan memang pada dasarnya ini aku pendiam BTW Kak Dinda. Wow. Tapi nggak kelihatan ya pemirsa ya, pendiam segini yang nggak pendiamnya semana gitu ya. Aduh. Wow, iya. Tapi akhirnya gimana nih kakak bisa akhirnya merasakan bahwa ini kayaknya dunia aku nih, walaupun kakak kan pendiam kan, terus tadi ada masalah atau titik terberat waktu saat kuliah, itu akhirnya menyadari oh ini dunia aku banget, itu kapan? Iya, karena pas di zona itulah pokoknya ngerasa kayak gak mungkin gue begini terus. Ini kita hidup umur makin bertambah, yang lain juga udah pada hebat-hebat gitu kan, gak mungkin kita ngelakuin kesalahan terus. Akhirnya kita coba sesuatu yang baru, terus mempelajari hal baru kebetulan. Nah waktu itu juga gak ada kepikiran untuk jadi MC. Aku cuman mau dobrak diri aku aja nih, gue sebenarnya kok gak berani ya kalau ngomong di depan umum, kenapa ya? Akhirnya nyari kegiatan positif, disitulah ketemu kelas public speaking, dan latihan terus, branding terus di Instagram, hingga akhirnya ngarah ada temen nawarin untuk jadi MC gitu. Saya juga nggak tahu kenapa berani-beraninya ya, padahal aku baru belajar. Tapi temanku alhamdulillah terima kasih kesempatannya. Masya Allah. Mungkin siapa nama temennya? Mungkin nanti nonton ya. Kebetulan teman kerja dulu, namanya Putri. Thank you Putri. Berarti dia termasuk salah satu pelopor pendatang rezeki baru di kehidupan Kak Aulia ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tadi ya, pernah nggak sih ada ngerasa grogi waktu awal-awal, apalagi tadinya introvert ya kan, terus jadi harus bekerja di bidang yang harusnya ini orang-orang extrovert nih yang di sini ya kan? Ada, grogi tentu ada banget, tapi seingatku nih justru dari kepercayaan Putri, kayaknya lagi tuh nggak ada grogi ya. Justru groginya itu kayaknya setelah itu belajar lagi, lebih dalam lagi, oh ternyata kebetulan pernikahan waktu itu, oh ternyata pernikahan itu begini. Akhirnya jadi banyak tahu hal, akhirnya grogi tetap ada, bahkan sampai sekarang saat ini pun tetap ada. Nah, ini berarti relate ya dengan kata-kata bahwa semakin kita belajar, semakin kita akan merasa tidak tahu banyak. Ya kan? Betul. Ya kan? Jadi setelah kakak belajar, justru kakak jadi ngerasa
grogi karena ada ya tahu ilmu-ilmunya ilmu baru ya kan? betul. Jadi nggak bicara atau MC itu nggak sembarang ngomong sebenarnya, tetap ada aturannya, rulesnya gitu. Iya, dan ada mungkin boleh di-spill sedikit sebenarnya apa nih yang mungkin menurut kakak tadinya kakak kira ini nggak harus ada, maksudnya kakak kira ini nggak harus begini gitu, tapi ternyata ada aturannya di MC itu. Yang aku pikir itu awalnya kayak yang penting hanya ada rundown, yang penting bawain acara udah selesai. Tapi ternyata ada kadang tiap keluarga juga punya peraturan yang berbeda, tata krama yang berbeda-beda, dan di situ kita dituntut untuk bisa ngikutin semua aturan-aturan di keluarga klien kita, gitu. Atau mungkin kadang dari segi pakaiannya nggak bisa kita atasnya Jawa, bawahnya Sumatera misalnya. Ternyata itu tuh juga jadi perhatian atau poin-poin penting MC profesional Kak Dinda. Jadi dari segi tampilannya ya, visualnya tuh dinilai juga ya kalau sudah mulai mengarah ke profesional. Betul banget. Gitu ya, wow keren banget. Tapi tantangan terberatnya apa nih selama menjadi MC atau selama merintis sampai akhirnya sekarang udah menjadi full time MC? Aduh, tantangan terberatnya jujur Kak Dinda, aku kan sambil ngajar juga ya, ngajar MC juga. Kadang itu tantangan terberatnya untuk saat ini kayak bener nggak ya aku ajarin, takutnya itu kan kita ngajar itu kan harusnya nyebar kebaikan. Kalau misalnya yang kita sebar itu salah kan berarti kan iya gitu kan, makanya kadang tuh punya pikiran yang kayak gitu. Iya, wah ini luar biasa banget ya pemikirannya ya, karena mungkin ini karena kakak dari hati gitu mengajarnya, jadi kakak kepikiran takutnya ini salah, yang aku ajarkan adalah kesalahan gitu ya. Wah keren banget nih. Nah terus Dinda mau nanya lagi nih ya, Kak Aulia, kan kakak nih katanya sering ya, Dinda lihat-lihat nih dari sosial media kakak tuh sering jadi MC yang formal, non formal, internasional, bahkan ya tadi ya ada adat pernikahan. Kayak makin ciut gitu Kak Dinda, jadi makanya jadi kita bisa tahu maksimal kita, minimal kita semuanya. Iya, jadi pas latihan pun itu tuh harus betul-betul maksimal gitu ya, dan dikeluarin aja nih semua, ibaratnya bobrok-bobroknya, rame-ramenya kita tuh dikeluarin semua supaya nanti pas udah ada di keramaian itu kita nggak keserap ya energinya ya. Wow, keren banget ya pemirsa ya. Mungkin nih di rumah pemirsa ada yang tertarik juga sama bidang MC atau public speaking ini. Nih Dinda bantu tanyain lagi ya. Mungkin satu nih yang Dinda menarik tadi dari pernyataan Kak Aulia gitu ya. Tadi Kak Aulia bilang dulu waktu kuliah sempat ada di titik terberat. Nah, Dinda nggak minta diceritain titik terberatnya apa karena takutnya ini privacy gitu ya. Tapi yang Dinda mau tahu adalah gimana saat itu akhirnya kakak berpikir untuk gue harus bangkit nih gitu. Apa yang membuat kakak akhirnya ingin bangkit? Oke, itu sebenarnya ada beberapa momen kayak selain kita sadar umur kita makin bertambah, waktu itu aku ketemu momen adikku itu nikah duluan, kebetulan laki-laki. Di situ saatnya kayaknya gue harus berhenti nih sama yang negatif-negatif, kita ubah ke circle yang lebih positif gitu, sampai akhirnya ya udah kita coba belajar terus hal-hal baru, apa nih yang belum pernah aku lakuin, jadi lebih ke kayak gitu Kak Dinda. Tapi tentunya yang positif ya. Semua yang belum pernah aku lakuin yang positif-positif itu aku coba terus bahkan sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang pun aku nggak berhenti nyoba meskipun sudah berumur ya Kak Dinda ya Allah. Wah, justru itu ya, karena semakin berumur terkadang kita semakin haus akan ilmu ya kan, semakin ingin banyak tahu hal dan semakin ingin mengeksplor diri ya. Jadi keren banget sih Kak Aulia ini ya. Nah tapi lagi nih Kak, tadi kan kakak bilang titik baliknya tuh justru
Ya udah nih, ketika kakak sadar bahwa usia udah nggak muda lagi dan akan terus bertambah. Nah, itu tuh tahun berapa dan kira-kira udah berapa lama nih kejadian itu sampai sekarang? Tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu tahun 2017-2018 itu kalau nggak salah umur aku 25 tahun. Kayak nanti hidupku akan gimana ya, pekerjaanku akan seperti apa ya, masa iya aku nadang orang tua mulu, masa iya aku mengharapkan rezeki dari orang lain terus, kan nggak mungkin ya Kak Dinda ya. Sampai akhirnya oke, cukup, senang-senangnya berhenti ya, udah saatnya kamu cari hal-hal Ya Kaulia ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini Dinda juga punya pertanyaan yang pastinya pemirsa penasaran nih terkait dengan public speaking ini dan juga Kak Aulia. Nah pemirsa seperti tadi Dinda bilang, Dinda punya pertanyaan yang pastinya pemirsa di rumah penasaran nih. Yaitu adalah Kak Aulia. Kakak kan sudah jadi seorang ibu ya kan. Terus jadi seorang public speaker juga yang alhamdulillah banyak jobnya nih. Itu gimana sih Kak cara bagi waktunya? Nah, cara bagi waktunya itu tentu kita harus minta restu dulu sama suami, Mas Bojo, lalu juga minta izin juga sama anakku supaya anakku nggak nyariin dan nggak cranky nangis-nangis pas mamahnya pergi. Jadi sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya itu kita ada info kalau akan ada pekerjaan. Oke, berarti ini harus izin ya. Betul, biar kita perginya juga lega gitu. Iya, betul. Karena kan justru kalau zaman dulu gitu ya, atau kalau waktu kita kecil gitu kan kadang suka dibilangin gitu, atau bahkan sampai sekarang suka masih denger, jangan bilang-bilang, udah kabur aja, pergi aja gitu nggak kan. gitu banget. Justru kalau dia nggak kayak gitu ya. Kenapa nih Kak? Kenapa kayak gitu Kak? Kenapa harus izin? Karena kan kita tahu ya kalau misal kita itu kan sama dengan mengajari anak kita berbohong ya. Terus juga nanti takutnya kalau kita udah ajarin anak kita berbohong, anak kita juga nggak percaya. Takutnya memang padahal kita bener-bener cuma pergi ke warung doang misalnya, ternyata lama gitu akan kayak lebih merepotkan deh. Jadi mendingan izin jujur dari awal gitu. Oke, karena ternyata anak pun ngerti ya Kak. Betul, gitu. Anak kita kasih pengertian. Oke, nah tapi sepanjang perjalanan ini pernah nggak sih dilema antara panggung dan rumah? Pernah banget ya, apalagi waktu momen-momen misalnya anak lagi sakit atau mungkin di rumah lagi yang memang harus kita ada di rumah, itu tuh memang pasti akan ada momen seperti itu Kak Dinda. Dan cara baginya ya karena
tipsnya apa tuh? Langsung aja kasih tahu. Nah, Pemirsa di rumah pasti penasaran nih ya kan. sebenarnya ini rahasia aku dan murid-muridku aja atau teman-temanku. Waduh, gimana Jadi dong gini, nih? Tapi spesial ya buat pemirsa ngobrol bareng dan Kak Dinda tentunya. Akan aku kasih tahu. Jadi tipsnya itu adalah jangan tanya fee. Misalnya kita hari ini udah ada jadwal, terus ada lagi masuk di tanggal yang sama. Jangan tanya fee-nya berapa. Pokoknya jangan ya. Terus jangan juga tanya tempatnya di mana, itu juga. Udah aja kita tutup, maaf Kak, kita sudah isi gitu. Supaya apa? Manusia biasa ya, mungkin seprofesional apapun kita, kalau tahu mungkin ya kalau budgetnya lebih besar atau apa, itu tuh pasti ada aja tergoyang-goyang atau mungkin jadi hati kita agak ikhlas atau apa gitu. Jadi jangan tanya, udah bilang aja sudah isi. Ya, mendingan gak usah tahu gitu ya. Itu akan dapat fee berapa daripada nanti malah nyesel gitu ya. Wow. Nah, tapi nih ya, tadi dari jawaban kakak, berarti kan sepanjang menjadi seorang ibu ini, ada nggak sih pelajaran yang akhirnya kakak ambil yang akhirnya itu berpengaruh nih kepada mungkin cara kakak membawakan acara atau cara kakak menjalankan aktivitas kakak? Mungkin ada ya sedikit ya, tapi begitu kita sudah terima pekerjaan itu, otomatis kita harus bertanggung jawab sama pekerjaan itu. Jadi tetap harus profesional gitu, karena mereka pun nggak mau tahu masalah kita apa. Pelajari dengan kita menjadi seorang ibu, Kak Dinda. Iya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Bener sih, jadi seorang ibu tuh belajar ikhlas banget ya. Nah, tapi nih ya Kak, dunia MC, public speaker, ya pokoknya orang yang tampil di depan itu kan identik dengan performanya, penampilannya, dan segala macamnya. Sedangkan kita nih pasti di rumah kan, atau di kegiatan kita yang lain ada kendala, ada masalah yang membuat tersita nih pikirannya. Biasanya yang Kakak lakukan atau gimana sih cara Kakak membuat itu tuh tidak mengganggu gitu kepada performa maupun penampilan Kakak? Oke. Yang membuat aku tentu saja balik lagi ya, kalau misalnya kita tidak bekerja dengan hati itu tuh mungkin akan sulit banget ya. Merasa kayak gue lagi ada masalah loh, lo kok nggak mau peduli, mungkin akan seperti itu gitu. Jadi memang kuncinya adalah dari hati, Kak Dinda pokoknya gitu. Oke, jadi dari hati ya, kita memang harus kerja dari hati supaya mau ada masalah apapun ketika kita sudah harus profesional ya kita profesional gitu. Berarti menjadi seorang ibu itu penghambat karir nggak sih Kak sebenarnya kalau menurut Kakak nih? Tentu enggak banget Kak Dinda, seperti yang aku bilang tadi kan, dengan jadi seorang ibu kita jadi lebih ikhlas, kita jadi lebih care sama sekitar, kita juga bahkan kita jadi tahu cara handle anak-anak Kak Dinda, karena klien kita, klien juga kan banyak banget modelnya, nggak selalu ketemu orang dewasa, bahkan anak-anak. Oh iya. Nah, tapi ini pernah nggak sih dapet komplain dari anak-anak atau dari klien kakak nih, yang mungkin dengan segala macam itu ya, tadi ya mungkin ada yang anak-anak, ada yang pejabat, ada yang lain sebagainya itu, pernah nggak Kak? Pernah sih, pernah tentu saja, pernah banget ya Kak Dina, namanya manusia biasa. Iya, kita semua manusia biasa ya. Tapi ya itu kita tetap harus profesional, kita dengarkan apa permintaannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, lalu kalau misalnya memang dari segi kita tidak bisa mengikuti, mungkin kita bisa diskusi. Oke, ya intinya musyawarah ya, berdiskusi dan jangan dipendam gitu. Kalau misalnya kita memang ngerasa kurang mampu atau kita memang ya harus minta maaf ya minta maaf gitu ya Kak. Intinya semua disampaikan gitu ya. Nah tapi nih Kak, mungkin di luar sana nih atau pemirsa di rumah nih sebenarnya banyak yang ingin berkarya gitu ya, berkembang, dan beliau adalah
ini ya, setelah menikah dia begini. Lebih baiknya sih supaya kita tidak kaget di tengah-tengah hubungan kita, dari awal udah dibicarakan supaya kita juga terbiasa. Gitu. Nah, ya berarti kalau misalkan kita belum berkarir nih, tadinya sebelum nikah mungkin kita belum berkarir, kita baru berpikiran ke berkarir itu pas udah menikah. Ya jaga-jaga ngomong aja dari awal gitu ya Kak, sebelum nikah gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana Kak cara Kakak akhirnya minta restu ke pasangan dan ke orang tua atau mertua itu? Tentu saja tetap kita harus tanggung jawab sama pekerjaan di rumah, kita selesaikan, terus setelah semua selesai kita bisa bicarakan baik-baik ya sama mas bojo kita, pasangan mertua gitu. Kita omongin baik-baik, tapi misalnya pun memang belum diizinin, nggak apa-apa, daripada kita harus ngumpet-ngumpet atau sembunyi-sembunyi Kak Dinda. Mungkin memang waktunya belum tepat. Oke, mungkin nanti akan digantikan dengan rezeki lain gitu ya. Betul banget Kak Dinda. Mungkin nanti dari suami jobnya jadi bertambah atau gajinya bertambah gitu ya. Siapa tahu ya. Betul. Wah, ini luar biasa banget ya pemirsa ya, sangat menginspirasi. Tapi kalau terkait dengan soal gaya atau style Kakak nih dalam membawakan acara ataupun berpenampilan, Kakak ada nggak sih kiblatnya atau role model Kakak? Role modelnya siapa ya? Aku tipe yang nggak ada role model sih, senyamannya aku aja. Mungkin ada dari beberapa orang, MC pun ada. Cuma tidak terlalu gimana ya? Karena terlalu banyak kali ya role modelnya, jadi dari sini ada, jadi saking banyaknya. Oh iya. Oh mungkin pakai sistem ATM aja gitu ya, amati, tiru, modifikasi, jadi dari banyak orang gitu ya. Iya betul, nggak dari satu orang, jadi kalau mau nyebutin bingung juga nih. Nah tapi ini menarik ya, ngomongin terkait dengan style gitu kan, kita kan berhijab ya Kak, kalau dia berhijab menjalankan karir ini, susah nggak sih Kak menentukan gaya-gayanya, apalagi tadi kan Kakak bilang mungkin ada pakem-pakem dari beberapa daerah yang itu tuh harus disesuaikan. Gimana nih Kak? Enggak sih, nggak sulit kok. Kan hijab kan bukan penghalang buat kita ya Kak Dinda ya. Gitu ya, atau mungkin pakai legging gitu kan nggak mungkin, jadi disesuaikan aja sama bentuk acara.
Nah, tapi nih kalau yang kakak lihat nih ya, gimana sih kak melihat peran perempuan di industri public speaking saat ini? Peran perempuan saat ini penting banget ya, karena kita juga lihat banyak juga tokoh-tokoh perempuan yang nggak usah di luar sana, bahkan mungkin RT setempat aja juga kebanyakan perempuan ya Kak Dinda. Iya sih, bener. Jadi zaman sekarang itu nggak ada mengenal gender lagi sih menurut aku ya. Apalagi tadi juga kata mentor aku bilang perempuan adalah madrasah pertama keluarga kita. Mentor aku tadi ada yang bilang kayak gitu soalnya. Iya, madrasah pertama untuk anak-anaknya gitu ya. Iya. Wow. Tapi kalau yang kakak lihat nih ya, berarti dari yang sudah kakak alami, kakak lihat sebenarnya sejauh ini ada nggak sih kak perbedaan atau masih ada nggak sih diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri? Masih ada banget sebenarnya di luar sana, entah itu diskriminasi gender atau diskriminasi hijab ya Kak Dinda ya. Tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri aja tidak berjuang untuk itu, perubahan itu nggak akan tercipta Kak Dinda. Iya. Dimulai dari diri sendiri ya. Betul. Mungkin kalau kakak bisa ngomong nih sama para diskriminator itu atau para XXXX itu ya, mungkin kakak mau ngomong apa nih? Supaya mungkin jadi inspirasi buat yang lain juga ya untuk tidak melakukan hal yang serupa ke depannya. Oke, pesan-pesannya untuk semuanya ya, siapapun jangan lihat lagi gender kita apa atau siapa, bagaimana kita penampilan kita atau mungkin hijab atau tidak ya. Kan kita lihat aja dari kelebihan personal orang tersebut, terus juga pembawaannya gitu. Asal masih sesuai dan bisa ngikutin peraturan yang ada, menurutku hijab juga bukan penghalang. Perempuan atau laki-laki pun sama. Iya, wow. Dengerin baik-baik dan catat dan diingat gitu ya. Nah, tapi balik lagi nih kak, ke yang tadi kakak bilang ya, kakak kan ngajar juga ya, punya ada kelas juga lah ya gitu. Yang kakak tahu nih dari murid-murid kakak, kenapa sih akhirnya mereka tuh memutuskan untuk belajar public speaking? Apakah mereka ada masalah atau gimana? Karena memang mau mempelajari hal baru dalam hidupnya, biasanya seperti itu. Terus juga mau cari ladang rezeki baru, biasanya alasan teman-temanku begitu. Iya. Oh, cuan ya, cuan. Iyalah zaman sekarang ya kak, mau perempuan mau laki-laki ya tetap aja kalau bisa cuan kenapa enggak gitu ya. Nah ini tapi kalau Dinda tanya lagi nih ya, kalau ada yang mau mulai jadi MC atau public speaker ya, tapi mungkin masih ngerasa takut, ragu atau bahkan ngerasa dirinya nggak pantas kak, itu apa nih? Boleh dong kak kasih pesan buat orang-orang gitu. Pesannya pemirsa di luar sana, aku yang pendiam, aku yang baru mulai di umur 25 atau 26 tahun aja, alhamdulillah bisa seperti ini. Bagaimana kalian di luar sana yang bisa mulai lebih awal, yang mungkin latar belakangnya oke dari awal ya, gitu. Jadi aku aja bisa, gimana teman-teman pasti teman-teman semua di luar sana, pemirsa semua pasti bisa lebih hebat daripada aku. Wow, iya. Nah mungkin ini Dinda spill sedikit ya. Jadi Kak Aulia ini adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Nah, coba dibayangin ya, kira-kira itu pundaknya seberat apa ya? 7 bersaudara, sebenarnya 15. Oh iya, tuh kan 15. Panjang lagi nih nanti jadi, udah. Panjang lagi ya, tapi intinya adalah maksud Dinda tuh gini Kak. Jadi mungkin kan di luar sana tuh ada yang berpikiran bahwa dia mah mungkin enak, nggak ada beban pikiran gitu, atau nggak ada beban waktu, harus tanggung jawab apa-apa. Tapi dengan latar belakang seperti Kak Aulia aja bisa gitu ya. Bisa banget. Masya Allah. Nah sekarang nih, kan ini sekarang udah zamannya AI. Manapun kita tetap harus belajar. Terus yang ketiga adalah latihan dan latihan.
Oke, itu bener-bener banget semuanya ya. Maksudnya kayak restu, terus juga harus latihan ya kan, dan harus belajar itu bener-bener ya harus dilakukan gitu pemirsa ya. Jangan ditolak gitu. Itu tips yang mutlak banget gitu ya. Nah terakhir nih Kak Aulia, apa sih harapan Kak Aulia untuk dunia perempuan dan suara mereka ke depannya? Oke, harapan dunia untuk perempuan. Ya. Harapannya apa ya? Mungkin dengan perempuan kan kita perempuan ya akan menjadi seorang ibu. Kita adalah dunia adalah bagaimana tergantung kita, bagaimana tergantung kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, kepada mungkin kalau ada juga yang guru kepada murid-murid kita. Jadi dunia adalah dunia nantinya adalah bagaimana perempuan bisa memberikan ilmu kepada anak-anak kita atau mungkin ya anak-anak kecil lingkungan sekitar kita gitu. Oke, wah. Aduh, ini kalau ngomongin perempuan tuh kayak agak terharu gitu ya Kak, karena kan perempuan zaman sekarang tuh banyak yang mungkin mental health-nya gitu ya, lagi berjuang dengan mental health-nya atau mungkin lagi berjuang dengan tanggung jawab rumah tangganya. Jadi mungkin kalau dari Kak Aulia sendiri nih, kira-kira misalkan mereka nih di luar sana, nih jadi nambah pertanyaan ya, gak apa-apa ya pemirsa ya, karena ini menarik nih. Jadi kalau misalkan untuk kita nih Kak yang lagi berjuang dengan mental health, para perempuan di luar sana ya, yang lagi berjuang dengan mental health, mungkin berjuang dengan tanggung jawab yang banyak, itu kan pasti masalah waktu, kesehatan, energi, itu kan harus banget dikuras gitu ya Kak. Itu kalau menurut Kakak ada gak sih langkah-langkah yang harus diperhatikan atau diutamakan untuk supaya bisa tetap sukses nih kayak Kak Aulia walaupun dengan beban yang begitu banyak atau mungkin lagi ya menginspirasi sekali. Tidak mau tepuk tangan buat Kak Aulia. Yeay. Keren banget Kak Aulia, makasih banyak loh ya sharing-sharingnya. Makasih, gak berasa ya. Udah ini lagi dong. Udah, mau lagi? Ada sih bisa tambahin. Oke, ini keren banget ya Kak, inspiratif banget. Apalagi tadi Kakak juga sharing terkait juga dengan gimana Kakak tuh awal mula memulainya, terus gimana Kakak bangkit dari fase-fase yang berat, terus sampai akhirnya Kakak menjadi seorang ibu dan bagaimana membagi waktu. Sampai sekarang nih Kakak tadi juga sharing kepada kita tips and triknya menjadi public speaker supaya bisa disukai dan disenangi atas dasar diri kita nih, bukan hanya sekedar rekomendasi gitu ya. Dan tadi banyak banget tips-tipsnya, makasih banyak Kak Aulia. Semoga bermanfaat ilmunya ya pemirsa ya, bisa menginspirasi, memotivasi dan bisa membuat pemirsa di rumah juga sesukses Kak Aulia, bahkan mungkin lebih ya Kak. Lebih aja. Iya, harus lebih ya Kak ya. Wah, keren banget. Amin ya rabbal alamin. Doain Dina juga ya Kak, semoga Dina bisa sekeren Kak Aulia. Amin. Amin. Lebih keren lah, amin. Masya Allah. Kalau gitu pemirsa, saksikan terus ya Ngobrol Bareng hanya di BRTV setiap hari Sabtu. Kalau gitu saya Dinda Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.